Shalom, Shalom, apa kabar saudara? Semoga dalam puji keadaan Tuhan. baik-baik saja ya. Amin. Amin. Ah, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Selvina Manicari Dari mana? dari Petlen. Halo Petlen. Oke. Jadi pada saat ini saya akan saya mau memberikan sedikit penjelasan mengenai penciptaan bumi, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan penyelamatan yang telah Yesus lakukan buat kita. Namun sebelum kita membahas, terlebih dahulu kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami alami hingga sampai saat ini, di mana Tuhan Engkau telah mempertemukan kami bersama-sama walaupun melalui video call ini Tuhan, tetapi kami boleh membagikan tentang karya-karya yang telah Engkau lakukan pada masa-masa lalu. Biarlah Tuhan, apa yang kami bahas pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, boleh membuka wawasan kami. Biarlah kami juga mengetahui tentang masa-masa penciptaan, bahkan karya penyelamatan yang Engkau lakukan kepada kami. Diberkatilah saudara yang akan mendengarkan penjelasan. Tuhan tetap memberkati hamba-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, kami siap membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati akan kami. Ampuni kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi pada saat pagi hari ini kita akan membahas tentang penciptaan langit dan bumi, kejatuhan manusia, dan karya keselamatan. Yang pertama tentang masa penciptaan. Mungkin saudara bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, kalau kita di dalam kekristenan, kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Nah, seperti kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang 1, di situ dia menjelaskan tentang penciptaan. Ayat 1 menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang kedua, di situ menjelaskan bahwa langit dan bumi masih berbentuk kosong dan roh Allah melayang-layang di udara. Nah, di sini kita tahu bahwa pada waktu itu hanya Allah sendiri yang masih melayang-layang di udara. Di situ Allah merancangkan strateginya untuk membuat bumi ini. Nah, setelah Allah membuat bumi ini, pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu dia mulai menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan dan bintang. Setelah itu Allah menciptakan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, mungkin yang kita ketahui adalah yang pertama Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi mungkin saudara bertanya, seperti apa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Yang pertama Allah menciptakan Adam, yaitu Allah mengambil tanah liat, dia merancang sedemikian rupa, dia membuat mulai dari bentuknya, dia melihat gambarnya sehingga dia merancang manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, kita lihat bahwa dalam penciptaan itu yang paling sulit ialah manusia. Untuk langit, bumi, benda-benda langit atau binatang-binatang lain itu Allah hanya berfirman saja. Tetapi untuk manusia
itu Allah berfirman dan melakukan. Jadi saat Allah menciptakan manusia itu tidak segampang dengan membalik telapak tangan. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa yang pertama ialah Adam. Nah, setelah Adam jadi, di situ Allah melihat ketika Adam berjalan ke taman, Adam melihat bahwa semua binatang mempunyai pasangan. Jadi binatang berjalan dengan pasangan sendiri. Lalu Adam sendiri dia tidak mempunyai pasangan. Di situ Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Jadi Allah menciptakan seorang perempuan bagi Adam, yaitu Hawa. Dengan cara apa? Dengan cara pada waktu Adam tidur, Allah menciptakan Hawa mengambil rusuk dari si Adam lalu menghembuskan nafas dan jadilah Hawa. Itulah proses penciptaan manusia. Nah, setelah itu kita juga lihat bahwa manusia pada waktu itu Allah memberikan larangan kepada mereka berupa tidak boleh memakan buah di antara buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika Allah melarang itu, apakah manusia mengikuti perintahnya? Pada waktu itu Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan. Lalu iman mereka tidak kuat sehingga mereka ditipu oleh iblis. Nah, bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa? Nah, mungkin saudara bertanya bahwa bagaimana sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa? Nah, yang pertama kita ketahui bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena tertipu dengan rayuan iblis. Sehingga mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu kita ketahui bahwa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, di situ mereka menjadi malu dan mereka jauh dari Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya bagaimana setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa? Yang pertama ialah ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa malu karena melihat tubuh mereka yang dengan keadaan telanjang. Setelah itu mereka juga malu dengan Tuhan karena mereka telah melanggar peraturan yang telah Tuhan tetapkan kepada mereka. Nah, setelah itu apa yang Allah lakukan kepada mereka? Nah, ketika Allah berjalan ke Taman Eden, di situ Allah melihat bahwa si Adam dan Hawa mereka tidak ada di tempat itu. Mereka lagi bersembunyi di balik pohon. Nah, ketika itu Allah berfirman, "Adam, di manakah engkau?" Di situ mereka tidak menjawab karena mereka takut. Suara Allah yang kedua berfirman, "Adam, di manakah engkau?" Begitu di situ Adam menjawab, "Ampuni aku Tuhan karena aku telah berbuat dosa." Nah, di situ Allah bertanya lagi kepada Adam, "Apa yang kamu perbuat?" Lalu Adam berkata bahwa perempuan yang kau tetapkan di sisiku ini, dia yang telah merayu aku sehingga aku memakan buah yang telah engkau larang. Terus perempuan itu lagi bertanya, "Mengapa engkau perbuat demikian?" Perempuan itu menjawab, "Ular yang menipu saya." Jadi ketika itu juga Allah langsung mengutuk mereka. Allah memutuskan hubungan mereka dengan Allah, mereka dengan Allah. Nah, setelah itu kutukan atau permusuhan dan keturunan yang dikutuk oleh mereka, yaitu Allah memutuskan hubungan mereka dan Allah berfirman bahwa karena kalian sudah berbuat dosa, maka kalian akan diusir dari taman ini. Dan untuk laki-laki akan bersusah payah dalam mencari nafkah, sedangkan perempuan akan menangis ketika bersalin. Nah, kita ketahui bahwa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang mereka perbuat? Mereka hidup menderita, cari makanan pun susah, harus bekerja.
Mungkin saudara bertanya, ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa larangan yang diberikan kepada Adam dan Hawa yaitu jikalau kalian memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini akan kalian mati. Tetapi waktu Adam dan Hawa mereka memakan buah itu mereka tidak mati. Mungkin saudara bertanya, kenapa sehingga mereka tidak mati? Nah, yang dimaksudkan dengan mati ialah mereka mati rohani, sehingga hubungan mereka dengan Tuhan itu putus, terpisah jauh. Untuk itu Allah mengusir mereka dari taman itu, karena sebenarnya taman itu adalah taman yang sudah ditetapkan Allah. Taman itu kudus, tetapi karena mereka sudah mencemar dengan membuat dosa sehingga mereka diusir oleh Tuhan. Nah, setelah itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, melakukan kejahatan, pembunuhan, perzinaan, bahkan pencurian dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh manusia. Nah, setelah itu apakah Allah hanya melihat begitu saja kejatuhan manusia dalam dosa? Sesungguhnya Allah tidak melihat saja. Allah rela mengirimkan anaknya yang tunggal. Ketika itu Allah melihat bahwa manusia sudah dipenuhi dengan dosa, sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, mungkin saudara bertanya, siapa itu Yesus? Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus sendiri adalah Tuhan, anak Allah yang turun ke bumi untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kita ketahui bahwa Allah tidak melihat manusia begitu saja hidup di dalam dosa, tetapi Allah mengasihi manusia sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga berkata bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah Allah mengirimkan Yesus ke bumi, itu setiap orang itu harus percaya kepada Yesus, termasuk saya dan saudara. Jadi di situ ketika Thomas, murid Yesus itu bertanya, Yesus, Tuhan, di manakah jalannya benar itu? Di manakah jalan menuju surga itu? Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus ketahui bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Jadi saya ajak saudara untuk kita lebih dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dan mungkin saudara bertanya juga, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Nah, tujuan Yesus datang ke dunia ini ialah yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia karena manusia itu sudah dipenuhi dengan dosa, karena dikuasai oleh dosa sehingga mereka tidak lagi mengenal Allah. Sehingga tujuan Yesus yang pertama ialah Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, yaitu saudara dan saya. Dan tujuan yang kedua dari kedatangan Yesus adalah untuk menyerahkan hidupnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan kita. Kita lihat bahwa ketika Yesus datang, apa yang Yesus lakukan? Banyak sekali yang Yesus lakukan untuk kita. Dia harus menderita di atas kayu salib. Dia harus menderita di atas kayu salib hanya menanggung dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang harusnya disalibkan karena kita yang berbuat dosa. Tetapi Allah itu sifatnya pengasih. Allah itu sifatnya pengasih, penyayang, pengampun, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis di dalam hidup kita. Kita ketahui bahwa kita sudah dipenuhi dengan dosa. Ketika kita dipenuhi dengan dosa,
iblis sedang merajalela untuk menguasai dunia ini dengan membuat permusuhan antara umat Tuhan, saling membunuh, saling membenci, saling berzina, yang penting banyak sekali yang iblis lakukan untuk mau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu dia tidak membiarkan kita dipermainkan oleh iblis. Dia tidak mau melihat kita jatuh ke dalam dosa begitu saja, tetapi dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di dalam Yohanes 3 ayat 8 berkata bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan hanya menyelamatkan manusia atau memberitakan firman saja, tetapi dia menghancurkan seluruh pekerjaan yang iblis lakukan terhadap umat manusia. Tujuan yang berikut ialah memberikan hidupnya yang kekal. Tuhan memberikan hidupnya yang kekal kepada kita. Di mana Allah berfirman bahwa dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidupnya yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti di sini firman Tuhan menyatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa itu anak? Yaitu Yesus. Yesus adalah anak Allah. Berarti jika kita percaya kepada Yesus, berarti kita mempunyai hidup yang kekal. Kita mendapatkan kehidupan, keselamatan dari Tuhan. Nah, tujuan selain itu, Yesus datang untuk memberikan kelahiran baru. Jadi Yesus datang memberikan kelahiran baru. Setelah dia membebaskan kita dari dosa, kita mulai hidup baru bersama Tuhan. Kita hidup baru, menjalani hidup dengan Tuhan, karena pekerjaan iblis itu sudah dihancurkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tujuan yang berikut ialah Yesus datang untuk menunjukkan siapa Allah itu kepada kita. Jadi mungkin saudara bertanya bahwa Yesus itu sebenarnya siapa? Mengapa dia bisa melakukan mujizat-mujizat? Nah, kita ketahui bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke bumi, turun ke dunia dalam rupa manusia. Sebenarnya Yesus, Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Ketika dia turun ke bumi, dia 100% menjadi manusia. Ketika dia ke surga, dia 100% Allah. Dan dia 100% Roh Kudus. Itu yang disebut Tritunggal. Nah, itu yang dipercayakan oleh kita umat Kristen. Dan tujuan yang berikut yaitu Yesus menunjukkan kuasa Allah kepada kita dengan membuat banyak mujizat. Nah, Yesus menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kuasa Allah dengan membuat mujizat. Ketika Yesus melakukan mujizat itu, waktu itu orang-orang bertanya, ini pasti setan sehingga dia bisa melakukan mujizat. Sebenarnya Yesus itu Tuhan Allah sendiri yang menyatakan mujizatnya. Mujizat apa yang Yesus lakukan? Yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang lumpuh. Di mana kita melihat bahwa banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, orang tuli, membangkitkan orang mati, mengusir roh kudus mengusir roh jahat. Bahkan kita ketahui bahwa Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Yesus berjalan di atas air. Dan yang terakhir bahwa Yesus dia rela mati untuk kita. Nah, dan yang paling terakhir ialah Yesus bangkit dari kematian dan Yesus membuka pintu surga. Nah, setelah Yesus melakukan seluruh misi Allah yang telah dia lakukan di dunia ini, dan terakhir ialah dia membuka pintu surga bagi saudara dan saya. Untuk itu, ketika kita
untuk ketika kita pekerjaannya di bumi sudah selesai, ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya di bumi, Yesus kembali ke surga. Yesus kembali ke surga ke hadapan Allah Bapa juga. Dia membuka jalan kepada kita. Dia membuka jalan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang dan selamanya. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa oleh darah Yesus, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan atas semua yang telah Yesus lakukan buat kita? Yang pertama ialah kita harus beribadah kepada Tuhan, melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Bahkan kita juga harus saling mengampuni, saling mengasihi, saling berkorban satu demi yang lain. Kita harus apa yang Yesus lakukan di dunia ini, kita harus lakukan seperti itu, karena itulah yang Yesus inginkan. Dan di dalam Yohanes 18 ayat 21 itu, di situ Allah berkata bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia berfirman kepada kita, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Berarti perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah kita harus memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Kita harus menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita sudah percaya, kita harus dibaptis, karena itu yang Tuhan perintahkan. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi demikian sedikit penyampaian tentang penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan karya keselamatan tentang Yesus Kristus. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kita tidak mudah lagi terpengaruh oleh keadaan-keadaan dunia yang sedang semakin hari semakin jahat ini. Nah, mungkin dari penjelasan ini ada yang saudara mau mempertanyakan? Biasa. Cukup. Bagi saya agar Bagaimana? Cukup. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ya. Kita akan mengakhiri. Namun mungkin ada yang mau saudara sampaikan atau didoakan, saya persilakan. baik, terima kasih. Berdoa buat saya, masa depan saya, agar bisa berjalan dengan baik. Amin. Ada lagi? Berdoa buat keluarga. Ya. Jadi pertama berdoa buat masa depannya, masa depan. Kedua berdoa buat keluarga. Begitu. Iya. Oke. Sudah atau ada lagi? Sudah, tidak ada. Berarti mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat jam detik ini Tuhan, di mana kami telah membagikan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang karya-karyamu di dalam hidup kami. Walaupun hanya lewat video call ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ini dapat membuat kami menjadi lebih kuat, lebih
baik lagi ya Bapa. Biarlah kami mengetahui tentang penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia, dan karya yang telah Engkau lakukan kepada kami. Terima kasih buat hamba-Mu Seli Manikari yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri penjelasan kami ini ya Tuhan, di mana saudara-Mu memberikan sedikit kesaksian untuk mendoakan dia, bahwa mendoakan kesehatan, kekuatan, bahkan cita-citanya ke depan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Engkaulah yang akan menjawab segala pergumulan hidup hamba-Mu. Dalam setiap tugas dan pekerjaannya, Tuhan Engkau memberkati. Cita-cita yang sementara ini Tuhan dipergumulkan selama ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Walaupun banyak sekali tantangan kehidupan yang hamba-Mu hadapi, tetapi itu tidak menjadi satu hambatan untuk dia bermimpi tentang cita-cita. Karena itu Tuhan, Engkau campur tangan di dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu selalu berada di dalam lindungan tangan kasih-Mu. Dan ketika apa yang dia gumuli Tuhan, Engkau akan menjawab semuanya itu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa buat seluruh keluarganya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Engkau memberkati. Sanak saudara, kakak beradik Tuhan Engkau memberkati. Pekerjaan dari kedua orang tua, bahkan kakak adik saudaranya Tuhan Engkau memberkati. Engkau buka jalan, berikan berkat yang melimpah kepada mereka. Biarlah dari berkat itu Tuhan mereka boleh mensyukuri semua yang telah Engkau berikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sisa waktu kami pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba telah berhenti berkata-kata ya Tuhan, tetapi hamba yakin dan percaya Roh Allah itu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Roh Allah akan selalu membuat kami untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa hamba yang singkat ini ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan. Hamba yang masih kekurangan, hamba yang masih kurang kalimat, kata dan kalimat, bahkan tindakan, cara bicara hamba kurang tepat, kurang baik ya Tuhan. Tetapi hamba yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan memperbaiki semuanya ini untuk menjadi suatu kebanggaan dalam hidup hamba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami ini ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.